Kalau orang tua nggak kaya, ya, terus kita nggak sekolahnya cuma sampai SMA, kuliah pun ditinggal-tinggal, nggak diselesaiin, nggak tanggung jawab, nggak amanah. Terus kita punya lifestyle masih di level yang, oh, saya nggak bisa naik angkot, harus naik mobil, kawinan harus di gedung gitu loh. Ya nggak bisa, nggak masuk akal itu, ya. Kenapa sih saya suka gitu kalau bahas mengenai cari uang, kerja, kreatif? Jawaban singkatnya gini, kita itu nggak mungkin ngambil hak orang lain. Kita tidak mungkin hidup atas beban orang lain. Kita tidak mungkin ngambil uang orang lain, ya. Kita nggak mungkin utang nggak dibayar. Itu aja intinya. Nggak terlalu ruwet-ruwet sebenarnya. Kreatif, inovatif, pakai kalimat yang keren-keren ala Harvard gitu. Bukan itu. Intinya agar kita tidak ngambil hak orang lain. Kita tidak membebani orang lain. Itu aja gitu. Nah, memang sini jabarannya luas. Kita mulai dulu dengan yang paling sederhana, yang paling basic, ya. Siapa di sini yang berani untuk bilang bahwa kita itu tidak perlu makan? Ayo, siapa? Ada nggak bilang, manusia bisa hidup kok nggak makan? Coba. Saya kasih hadiah deh. Ya, yang bilang manusia hidup tidak butuh makan, coba. Terus apa lagi? Karena emang udah ada ilmunya loh, kebutuhan dasar itu bukan kata saya, tapi kata ilmu. Ilmu itu berbasis dari penelitian bahwa seorang manusia itu ada namanya kebutuhan dasar. Siapa nih yang kepinteran atau yang terlalu solehah untuk bilang kebutuhan dasar itu nggak penting gitu? Pengen buat toyor loh, ya. Apa kebutuhan dasar manusia? Yaitu, ingat pelajaran SD, sandang, pangan, papan, itu kebutuhan dasar, ya. Nah, kalau lihat Google nih, yang protes ke saya ya, tanya Google, apa itu yang disebut dengan kemiskinan? Kemiskinan itu apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu apa? Sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Ya, nggak ada tuh yang dibilang kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhan dasarnya nonton konser, nggak ada. Kebutuhan dasarnya nonton YouTube, nggak ada itu. Nah, jadi kebutuhan dasar itu memang tidak bisa ditawar. Oke? Kalau ada yang bilang, nggak perlu saya cari uang. Orang tua saya soalnya kaya sih, ya. Atau saya punya pasangan juga yang bisa menghidupi saya. Ya, alhamdulillah. Ya bagus kalau bisa ada begitu. Kan saya nggak ngomongin yang segmen yang beruntung seperti itu. Saya ngomongin yang umum. Yang umum apa? Kita tuh nggak mungkin gitu hidup, ya. Kebutuhan dasar kita normal, terus kita ngebet duit orang tuh nggak mungkin. Kalau sekali dua kali mungkin, tapi lama-lama kita ditoyor orang. Itu loh ya, logika berpikirnya sederhana sekali gitu. Yang bilang yang penting kita bertakwa, yang penting kita selalu beribadah. Nanti makan juga, nggak makan juga nggak apa-apa. Ya coba aja sih, coba aja. Saya juga bukan nggak kenal loh ya. Ulama itu saya kenal beberapa di usia yang saya segini, ya nggak mungkin lah saya nggak kenal. Nggak gitu tuh ngomongnya. Enggak tuh, nggak yang apa? Nggak apa-apa gitu, nggak makan. Yang penting ibadah. Nggak tuh, mereka nggak ngomong begitu. Islam rasanya juga nggak nyuruh begitu. Oke, setelah dipahami cara berpikir sederhananya, sekarang saya akan masuk ke
kehidupan yang sekarang nih, omongan saya supaya relevan, nyambung sama kehidupan yang sekarang. Kembali lagi, kalau saya ngungkapin tuh pakai bahasa sederhana aja deh, nggak yang rumit-rumit, ya. Gini, untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar di Indonesia ini ya, kita kan hidup di Indonesia nih, kita jangan ngomongin negara lain deh, yang di Indonesia aja. Jujur emang nggak gampang, nggak gampang. Hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar aja loh, bukan untuk nonton film, bukan untuk yang kebutuhan tersier, apalagi untuk yang lifestyle bergaya. Jadi jangan dibilang, oh kalau ngomongin uang, habis matre, bukan, ini untuk memenuhi kebutuhan dasar, sayang, gitu ya. Nah, yes, memang gak gampang. It is not easy, ya. Ini negara yang penduduknya terdiri dari berapa terakhir? 275 juta jiwa. Sebegitu tuh bebannya Indonesia, gitu. Jadi ya memang berat, gitu. Sehingga ya kita harus survive di kondisi yang saya seperti ini, rakyatnya banyak, ya, GDP-nya, gross domestic per kapitanya Indonesia itu masih rendah, gitu. Indonesia itu ada di urutan yang, kalau urutan dunia tuh masih di 130 lebih, setara sama beberapa negara Afrika, gitu, GDP per kapita ya. Aduh, saya ngomong udah kejauhan ya, pasti bingung deh yang aduh nih Tessa nih langsung nih ngomongnya bahasa ekonomi. Nggak, saya kembali ke laptop, saya coba ngomongnya sederhana. Begini, ya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar aja, maka ya kita itu harus punya kapasitas untuk cari uang, dan emang harus cari uang, gitu. Ya. Kita nggak ngomongin tadi apa? Kita nggak ngomongin anak orang kaya, kita nggak ngomongin anak raja, kita ngomongin anak raja juga belum tentu kaya loh. Terus yang beruntung punya suami, punya pasangan, punya mertua or whatever yang memang kaya raya, udah gitu, itu di luar deh, udah jangan diomongin ya. Lagian yang kaya begitu juga berapa persen sih, ya? Nah, kita ngomongin yang umum. Intinya gini, kalau memang kita tidak ada orang tua yang kaya, tidak ada pasangan yang kaya, tidak ada yang supporting maka kita harus cari uang, ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai kebutuhannya. Untuk kebutuhan dasar aja itu berat, ya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar aja, maka orang itu harus kerja. Nah, kerjanya itu juga harus misalnya levelnya dia usaha atau pegawai yang setahu saya ya, if I'm not mistaken, dan kayaknya nggak salah, minimal pendidikannya itu SMA loh, ya. Oke? Pendidikannya SMA. Kalau ingin lebih berarti ya, kalau butuh lebih itu berarti harus pendidikannya lebih tinggi lagi. Nah, jadi sekolah dong. Kalau orang tua nggak kaya, ya, terus kita nggak sekolahnya cuma sampai SMA, kuliah pun ditinggal-tinggal, nggak diselesaiin, nggak tanggung jawab, nggak amanah, terus kita punya lifestyle masih di level yang, oh, saya nggak bisa naik angkot, harus naik mobil, kawinan harus di gedung, gitu loh. Ya nggak bisa, nggak masuk akal, itu, ya. Oh ya, saya ngomong-ngomong begini ya, bukan omdo loh, ya. Saya itu kuliah sarjananya itu selesai tepat waktu, nggak yang diulur-ulur, nggak madol-madol, amanah dong sama uang yang udah dikasih orang tua buat kuliah. Ya dipakai kuliah gitu, jangan nggak kuliah.
Orang di luar sana banyak yang pengen kuliah tapi nggak punya uang. Loh, kok kamu udah dikasih orang tua uang kuliah terus madol, sarjananya nggak jadi, kamu nggak amanah, itu namanya. Kalau kayak gitu caranya ya, kalau dikasih uang sama orang tua buat kuliah, buat sekolah, jadi pakai sekolah gitu, amanah dong, katanya Islam tapi nggak amanah, gimana sih? Ya. Nah, terus setelah kuliah selesai ya, saya langsung kerja, cari kerja sendiri, ngelamar gitu loh, pakai kertas, ngeprint, ngetik, ngirimin pakai pos, ngelamar ke perusahaan ini, perusahaan itu gitu loh. Ada berpuluh-puluh deh kalau udah namanya ngirim CV, ya biasa aja kayak gitu ya. Akhirnya keterima di bank swasta. Gajinya kecil, emang enak? Enggak enak, enggak ya. Pokoknya inilah apa ya, nggak enaknya apa? Macam-macam ya, kerjaannya juga berat. Terus juga ada diskriminasi ya, saya susah lah bilangnya ya. Saya tuh kerja gajinya kecil gitu. Jangan lihat sekarang. Kerja yang pagi, pulang ya habis maghrib gitu. Kayak gitu. Tahun 98 karena apa sih, krisis ekonomi ya, saya di PHK loh, saya ngalamin di PHK. Jangan ngelihatnya sekarang apa, ngelihatnya mobil tas apa, cetek banget sih. Saya tuh pernah di PHK, terus setelah di PHK apa, panik gitu kan, cari kerja apa, pokoknya apa aja gitu, bener-bener apa aja. Akhirnya setelah berapa bulan nganggur, saya jadi karyawan kontrak lah di bank swasta lagi gitu. Waduh, gajinya kali cuma sepersetengahnya kurang kali. Itu saya jabanin loh, nggak apa-apa. Makanya saya heran gitu, saya yang perempuan aja kayak gini, saya heran kalau ngelihat yang laki-laki nih ya, udah punya tanggungan loh, tapi gengsinya, laganya tuh luar biasa. Saya gini nggak mau, saya harus begini, harus begitu, gile ya. Saya aja yang perempuan aja nggak belagu. Nah, itu laki-laki yang jelas ada tanggungan aja, lagunya setinggi langit gitu loh. Pendidikannya juga nggak hebat-hebat amat gitu. Itu heran saya. Ampun deh ya. Setelah itu saya sekolah lagi S2 ya. Pada saat itu 99 sih, biaya nggak terlalu murah ya, karena kan masih dolar juga masih belum yang kayak sekarang. Dolar itu kan masih di rentang di bawah 3.000 gitu. Jadi saya bisa sekolah lagi. Pas saya selesai sekolah S2-nya, sekolah S2 saya selesaiin gitu, nggak yang saya tinggal gitu, nggak tanggung jawab, nggak. Saya orangnya amanah kok gitu ya, nggak model yang ninggalin sekolah gitu. Yang ninggalin sekolah tuh sekali lagi saya bilang ya, tidak amanah. Udah dikasih uang sama orang tua, kuliah ditinggalin, tuh nggak amanah, tuh dosa ya. Nah, terus saya ngelamar lagi. Ngelamar lagi kesana kemari. Ya, diterimalah di Bank BUMN tahun 2000. Nah, itu juga nggak gampang ya, karena mungkin sampai tahun sekitar 2004 sih masih normal ya. Tapi setelah itu ada perubahan manajemen ke seseorang CEO yang visioner gitu. Wah, kerjanya jadi berat loh. Dan saya waktu awal-awal sih juga gajinya kecil tuh, saya jabanin. Pergi ya dari rumah itu, kalau berangkat itu dari jam 6 pagi harus sudah berangkat. Jam 6 pagi saya naik mikrolet sampai perempatan Arion, dan itu nyambung Patas AC, itu naik bus. Dan pulangnya gitu lagi gitu.